warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bella Salviondari dengan NIM 2612707. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas UTS dari mata kuliah Metodologi Penelitian Pendidikan dengan dosen pengampu Dr. Desi Eka Citra Dewi, SE. Selamat menyaksikan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan soal pertama tentang langkah-langkah penelitian ilmiah. Yang pertama, merumuskan masalah. Merumuskan masalah merupakan langkah awal penelitian. Masalah dapat berupa hal-hal yang menarik untuk diketahui dan dipecahkan. Untuk merumuskan masalah dan baik harus diawali dengan identifikasi masalah dahulu. Rumusan masalah biasanya dituliskan dalam kalimatannya. Yang kedua, merumuskan hipotesis. Setelah merumuskan masalah, maka kita merumuskan hipotesis, yaitu jawaban sementara dari rumusan yang masih memerlukan pembuktian kebenarannya. Yang ketiga, merancang penelitian. Setelah menentukan masalah dan hipotesis, peneliti dapat merancang penelitian. Merancang penelitian mulai dari menentukan tujuan, menyiapkan alat, bahan, menentukan data yang akan dikumpulkan, menentukan topik, dan proses pengumpulan data dalam penelitian. Yang keempat, melakukan penelitian. Melakukan penelitian merupakan kegiatan penelitian. Untuk menguji hipotesis, kegiatan ini dimulai dari pengumpulan data hasil penelitian dalam bentuk catatan atau uraian tabel atau diagram. Yang kelima, menyimpulkan. Menyimpulkan hasil penelitian didasarkan atas hasil analisis data dengan mereview data dan memeriksa kembali data yang diperoleh untuk mendukung hipotesis yang dapat menjawab permasalahan. Yang keenam, melaporkan hasil laporan. Mencakup hal-hal yang dihasilkan pada setiap tahap kegiatan yang ditulis dengan sistematis dengan bahasa yang singkat, jelas, dan menggunakan bahasa Indonesia yang benar. Selanjutnya yaitu soal kedua tentang jelaskan hakikat dari latar belakang masalah. Latar belakang masalah merupakan kegiatan permulaan dan sistematika penulisan karya ilmiah yang mengemukakan alasan-alasan penting mengapa suatu topik dipilih sebagai bahan kajian penelitian. Alasan tersebut dapat berpijak pada referensi ilmiah serta dikuatkan dengan masalah empiris atau fakta di lapangan. Latar belakang merupakan informasi yang disusun secara sistematis berkenaan dengan fenomena dan masalah problematik yang menarik untuk diteliti. Selanjutnya yaitu nomor 3 tentang jelaskan hakikat kajian teori dan komponen kajian teori. Kajian teori atau landasan teori yaitu salah satu serangkaian definisi, konsep, dan juga perspektif tentang sebuah hal yang disusun rapi. Kajian teori merupakan sebuah konsep yang logis dan saling terhubung secara sistematik untuk menguji sebuah fakta dan juga variabel dari suatu fenomena. Berikut komponen-komponen dari kajian teori, yaitu berisi tentang serangkaian definisi, konsep, rangkaian perspektif yang terkandung tentang asumsi, tesis, hipotesis, konsep, dan proporsi. Yang berikutnya komponen-komponen kajian teori atau langkah-langkah penyusunan kajian teori. Yang pertama, menentukan variabel penelitian, mengambil sumber penelitian, menyertai referensi relevan, mencari dan bandingkan variabel, membaca topik penelitian, memanfaatkan penelitian, dan dicantumkan sumber dan referensi yang dikutip. Soal yang keempat yaitu buatlah satu judul penelitian kuantitatif. Di sini saya mengambil judul tentang pengaruh toxic parenting terhadap prestasi belajar IPS siswa kelas 9 di SMAN 3 Kaur. Rumusan masalah dari penelitian ini yaitu apakah terdapat pengaruh toxic parenting terhadap prestasi belajar IPS pada siswa kelas 9 di SMAN 3 Kaur. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh toxic parenting terhadap prestasi belajar IPS pada siswa kelas 9 di SMAN 3 Kaur. Hipotesisnya yaitu HA, terdapat pengaruh yang signifikan antara toxic parenting terhadap prestasi belajar siswa, dan HO, tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara toxic parenting terhadap prestasi belajar siswa. Soal yang terakhir yaitu buatlah satu judul penelitian kualitatif. Di sini saya mengambil judul implementasi model outdoor learning pada pembelajaran IPS kelas 8 di SMPN 5 Kota Bengkulu. Untuk rumusan masalahnya, 1. Bagaimana penerapan pembelajaran outdoor learning pada pembelajaran IPS kelas 8 SMPN 5 Kota Bengkulu. Yang kedua, bagaimana faktor pendukung dan penghambat outdoor learning pada mata pelajaran IPS siswa kelas 8 di SMPN 5 Kota Bengkulu. Tujuan penelitiannya yaitu untuk 1. Untuk mengetahui penerapan pembelajaran outdoor learning pada pembelajaran IPS kelas 8 SMPN 5 Kota Bengkulu. Yang kedua, untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat outdoor learning pada mata pelajaran IPS siswa kelas 8 di SMPN 5 Kota Bengkulu. Baiklah, itulah tadi penjelasan dari tugas saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.